Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di sini. Saya Arya Dwi Kalimawan akan mempresentasikan diseminasi OJL yang ketiga, yang dimana OJL ketiga ini adalah hasil dari OJL yang pertama dan yang kedua yang sudah saya lakukan di SMK Negeri Jatipuro ini. Pertama-tama sebelum kita melaksanakan diseminasi ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Monggo Bapak Ibu berdoa niatnya masing-masing, berdoa silahkan. Doa selesai. Oke, baik Bapak Ibu. Kemarin di diseminasi OJL yang pertama, saya memakai jurus, ya kita pakainya di sini pakai jurus Bu. Jadi ada 7 jurus guru BK hebat. Yang pertama adalah kenali potensi. Terus bentar saya cek dulu, nanti saya juga lupa. Di sini. Ya, yang pertama ada kenali potensi. Terus kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, ada juga konsep jaga konsistensi. Terus yang kelima adalah jalin koneksi. Yang keenam adalah bangun kolaborasi dan yang ketujuh adalah konsep menata situasi. Baik Bapak Ibu, di sini untuk di SMK Jatipuro ini saya memakai kemarin itu kenali potensi. Oke, langsung. Baik, apa itu tujuh guru hebat? Guru BK hebat bukan hanya membimbing siswa untuk menuju solusi, tapi juga untuk mereka untuk menemukan potensi terbaik dalam diri mereka sendiri. Dan di sini guru BK sekarang tidak bisa bekerja sendiri, karena nanti kita akan berkolaborasi dengan guru wali kelas, dan juga guru mata pelajaran. Yang dimana sekarang sebenarnya guru BK itu tidak boleh masuk dalam tim manajemen, karena nanti kita jurus yang keenam atau kolaborasi itu akan berhenti di situ. Baik, itu yang pertama adalah kenali potensi terlebih dahulu. Ah, ya, sebelum itu guru memiliki peran penting dalam mencegah dan menangani kekerasan di sekolah. Guru BK, guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru wali memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya tindakan kekerasan fisik pada murid di sekolah. Untuk itu, berikan pelayanan yang efisiensi dan komprehensif kepada seluruh murid dengan menggunakan berbagai keterampilan dan media yang dapat membantu kinerja guru BK dalam mencegah terjadinya tindakan kekerasan. Dengan demikian, penguatan kapasitas dan peran guru BK, guru kelas, dan guru mata pelajaran berwawasan BK menjadi krusial dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan kondusif bagi perkembangan karakter positif murid. Jadi nanti di sini tidak cuma guru BK, guru wali kelas, dan guru mata pelajaran seperti yang saya sampaikan kemarin akan gimana Ibu istilahnya ya. Jadi sekarang itu kita saling kolaborasi. Jadi untuk permasalahan anak itu tidak langsung ke guru BK. Nah, ada tahap-tahapannya, step-stepnya. Yang dimana nanti ada 3 eh, permasalahan. Dari ringan, sedang, sampai yang berat. Kenali potensi. Yang pertama adalah mengidentifikasi potensi, bakat, minat, dan gaya belajar melalui pendekatan pedagogik. Oke. Yang pertama ini adalah mengidentifikasi potensi, bakat, dan minat. Untuk ini kita bisa menjaring dari kelas 10. Contohnya apa? Kita bisa menjaring anak-anak mereka minatnya atau potensi di kegiatan ekstra apa yang nanti bisa dikembangkan biar bermanfaat bagi masyarakat. Contohnya kayak di sini kan baru ada 4 kegiatan ekstra dan 1 organisasi. Nah, kemarin tim kesiswaan juga sudah menambahkan 2 kegiatan ekstra kalau nggak salah. Nah, itu karena apa? Saat kita berimplementasi ke anak, kita menjaring anak, ternyata
anak-anak itu ada yang ingin kegiatan lain tapi di sini belum ada. Makanya kemarin kita sampling, kita terus akhirnya kita buatkan Google, kita cek, dan akhirnya nanti ada kegiatan ekstra terbaru yang ada di SMK Negeri Jatipuro. Bakat minat. Nah, selain nanti potensi, ada juga bakat dan minat. Bakat itu mungkin bawaan dari lahir nih Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui itu. Anak itu punya bakat ini dan itu. Mungkin dia punya bakat menyanyi. Dari mana kita bisa melihatnya dia punya bakat menyanyi? Mungkin dari kesehariannya, dia sambil jalan sambil nyanyi, atau saat anak itu mengisi kegiatan, suaranya bagus, atau pas Bapak Ibu lewat, ternyata anak sedang bernyanyi atau dengan temannya, seperti itu. Berarti anak itu punya bakat. Tapi kalau minat, minat itu seperti halnya niat. Saya minat jadi penyanyi, maka dia akan berusaha. Jadi perbedaannya adalah dengan usaha. Bakat pun jika nggak ada minat, nggak ada niat, yang ada itu nanti akan tidak bisa diasah. Yang nanti endingnya bakat itu akan istilahnya akan tenggelam. Ya, dan itu sering terjadi saat di masa-masa anak masuk SMA atau SMK. Padahal anak itu punya bakat, tapi karena di sekolahnya tidak bisa ada fasilitas, di sekolahnya tidak bisa menemukan bakatnya, akhirnya bakat itu akan tenggelam dengan gaya belajar yang tidak positif. Contohnya apa? Sekarang saya menyebutkan tidak positif adalah cara bergaul anak-anak. Ya Bapak Ibu. Bergaul anak-anak sekarang HP itu sudah seperti dunia bagi mereka. Mereka bisa melihat apapun dari dunia HP itu. Jadi pendidikan yang bisa terarah positif itu jika kita bisa membimbing anak. Gaya belajar. Gaya belajar anak setiap nanti berbeda-beda. Ada yang suka karakteristik, ada yang suka menggambar sesuai dengan warna, atau ada juga yang melalui visual dengan suara. Ya. Terus mengintervensi hasil asesmen untuk pengembangan karir murid. Jadi hasil asesmen yang kita ambil tadi akan kita untuk pengembangan murid. Contohnya yang dari kelas 10 ya tadi, dia mengikuti kegiatan ekstra atau organisasi OSIS yang di sini. Akhirnya dari kegiatan OSIS itu dia punya pengalaman dalam berorganisasi yang dimana itu nanti akan berpengaruh saat dia masuk kuliah. Bisa. Saat dia bekerja, mengenal ruang lingkup teman kerjanya itu juga bisa. Seperti itu. Oke, kita akan membahas lebih dalam lagi untuk kenali potensi di sini. Nah, seperti ini ya, Bapak Ibu. Itu ada realistik, terus ada investigatif, ada artistik dan sosial. Itu adalah contoh-contoh anak-anak kalau sudah kelas 12 untuk mengenal gimana istilahnya ya. Profesi kerja. Terus ada enterprising, ada konvensional. Kita lanjut. Nah, ini Bapak Ibu. Kecerdasan majemuk. Cerdas visual spasial atau cerdas verbal logistik. Ya. Perbedaannya adalah cara membaca dan menulis untuk kesenangan. Pandai menyusun kata-kata dan juga teka-teki. Memanfaatkan gambar, grafik, dan bagian dengan baik. Menikmati gambar, melukis, dan seni visual, mengenal pola dengan mudah. Sedangkan untuk verbal atau biasa disebut linguistik adalah mudah mengingat informasi dengan lisan. Enjoy membaca dan menulis, berdebat atau memberikan pidato persuasif, mampu menjelaskan sesuatu dengan baik menggunakan humor saat bercerita. Jadi antara visual dan verbal. Biasanya anak cenderung di dua itu. Ada juga nanti dengan warna Bapak Ibu. Itu juga ada, tapi itu jarang. Oke. Kenapa saya di sini mengambil jurus pertama yaitu kenali potensi, karena
di tempat kita itu sekolah yang pinggir, dan untuk daya serap ke dunia kerja memang dulu itu kurang. Terus anak-anak yang niat untuk kuliah negeri pun juga kurang. Makanya di sini saya mengambil potensi ya itu untuk biar kedepannya anak-anak lebih terjaring lagi, baik itu masalah untuk dunia kerja atau meneruskan untuk kuliah. Ya, dan alhamdulillah selama 3 tahun kita di sini, anak-anak sudah banyak perubahan, ya. Dari yang kerja sampai nanti yang kuliah. Bahkan untuk tahun kemarin, alhamdulillah tempat kita sudah ada 1 anak yang bisa masuk SNBP. Mudah-mudahan itu untuk bisa membuka peluang untuk adik-adiknya yang ke depan. Kita akan lanjut untuk kolaborasi. Ya, yang pertama, guru BK dan atau guru kelas mampu menerapkan kolaborasi dengan keluarga, masyarakat, media, dan sekolah. Yang dimaksud di sini adalah guru BK dan atau guru kelas, berarti tidak hanya guru BK. Jika guru kelas atau guru wali menemukan permasalahan di kelas, mungkin yang mau ditindak dulu itu juga diizinkan, diperbolehkan. Dengan berkolaborasi dengan guru BK atau guru yang lain. Jadi tidak hanya guru BK yang ambil tindakan di sini. Yang kedua adalah guru mampu mengidentifikasi permasalahan yang dialami murid untuk diselesaikan secara kolaborasi dengan para pemangku kepentingan. Ini jika sudah mengarah tahap yang kedua yang sedang atau yang sangat bahaya. Ini bisa kita kolaborasi dengan pihak luar. Contohnya pihak luar adalah jika ada kasus yang besar, yang sangat urgent butuh pendampingan konselor, pendampingan pihak berwajib, itu bisa kita melakukan kolaborasi dengan pihak ketiga. Terus guru terampil merancang strategi pemecah masalah dengan melibatkan berbagai pihak. Di sini saya lebih menekankannya bukan merancang strategi, tapi juga harus memecahkan masalahnya. Ya, jadi terkadang kita membuat strategi A, hasilnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Kita harus sesuai dengan plan B dan plan C. Melibatkan berbagai pihak. Jadi di sini guru BK itu tidak hanya bekerja di sendiri. Mungkin sekarang guru wali itu adalah istilahnya wali BK-nya untuk guru wali kelas. Jadi nanti panjenengan yang ikut guru wali itu akan mendalami lagi untuk masalah konseling anak. Dari ini pertama asesmen yang tanya adalah tentang kepribadian. Anak itu sukanya apa, hobinya apa, makannya apa, di rumah sama siapa. Mungkin yang pertama asesmen yang dipakai adalah itu. Dari situ nanti kita bisa melihat adakah permasalahan yang mungkin terjadi. Kita baru memungkinkan, merencanakan mungkin terjadi. Nah, sebelum terjadi itu kita sudah mempersiapkan diri. Strategi apa yang akan kita pakai. Nah, saat merancang strategi itu kita bisa berkonsultasi dengan pihak lain. Guru BK, guru mapel untuk yang wali kelas permasalahannya kenapa anak ini nilainya turun atau bagaimana. Bisa juga kepada pemangku yang lain seperti bapak kepala sekolah, bapak teman waka itu bisa seperti itu. Melalui kolaborasi yang efektif, guru dan atau guru mengintegrasikan sumber daya dan keahlian dalam berbagai pemangku kepentingan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan manusia secara balistik, baik dalam aspek akademik, sosial, maupun emosional. Jadi melalui kolaborasi ini diharapkan baik dalam berbagai aspek akademik, sosial, maupun emosional. Bapak Ibu, kenapa saya mengambil kolaborasi? Karena kalau boleh jujur, hanya di Jatipuro yang permasalahannya sangat kompleks. Ya, kenapa sangat kompleks? Dari awal saya masuk sini sampai sekarang pun permasalahan yang timbul itu sangat banyak. Selain pelecehan seksual, selain pencurian,
selain jadi apa namanya kemarin? Ya, admin Open BO, terus ada lagi yang mohon maaf kerja sampingannya yang tidak baik malam-malam itu. Terus ada juga yang eh, masuk sini ternyata anaknya udah nikah dan punya anak. Terus yang terakhir kemarin adalah oke, lanjut nggih. Dan yang terakhir kemarin saya menangani kasus anak kelas 12 itu mengalami gejolak emosional. Dia melakukan sebuah kesalahan, tapi dia tidak bisa mengungkapkannya. Akhirnya kependam dan akhirnya mentalnya kena atau kita namanya sini Down syndrome. Yang dimana mental anak itu jatuh. Sekarang anak itu tidak bisa masuk, susah diajak komunikasi, bahkan orang lain itu kadang-kadang mengira apa aku bocah wis hanya kurang ya. Ada itu bukan kurang karena itu sebenarnya dia punya sebuah masalah besar, tapi dia simpan sendiri. Akhirnya dia nggak bisa menahan. Ya. Kemarin saya udah home visit ke rumahnya dari jam 10 sampai jam mungkin jam 5 kurang lah saya baru pulang dari rumahnya. Dan melihat situasi seperti ini, hal yang saya lakukan adalah pertama menghubungi wali kelasnya dulu. Terus alhamdulillah kemarin wali kelas dan juga eh, wakil kesiswaannya ke rumahnya sama teman-temannya. Tapi saya eh, bertanya kepada teman-teman yang kemarin ke sana, katanya masih sama aja. Susah diajak komunikasi. Diajak ngobrol itu tidak bisa. Diajak ngobrol tidak bisa. Jawab ya, senyum itu juga tidak bisa. Padahal saat saya kemarin ke sana, saat hari kalau nggak salah Senin atau Selasa itu, anak itu saya ajak wudhu dan sholat itu masih bisa. Ajak wudhu, sholat, kita ngobrol. Bahkan anaknya itu mengigau, enggak mengigau sih, ngomong, saya pernah bunuh orang pak, saya pernah menghamili orang pak. Ya itu iya itu halusinasi alam bawah sadar dia. Karena dia 3 malam tidak tidur waktu itu. Kamis, Jumat, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Iya, Minggu. Seninnya saya ke sana. Berarti 3 hari. 3 hari dia tidak tidur, tidak makan, cuma minum. Badannya pun sekarang bobotnya turun banyak banget. Tapi kemarin sudah mulai makan. Nah, maksudnya anak-anak seperti ini kan jarang kita identifikasi karena apa? Itu terjadinya di rumah. Makanya pentingnya guru wali dan guru wali kelas di sini adalah kolaborasi dengan guru BK seperti itu. Jadi ada permasalahan perwalian kita, perwalian panjenengan yang sekiranya itu butuh kolaborasi atau pendampingan dari kami atau dari pihak yang lain di luar. Itu juga bisa. Dan sampai sekarang nanti rencana saya itu kalau anaknya masih seperti itu besok Senin saya ke sana dengan konselor. Jadi kita memakai pihak ketiga untuk ke sana, eh, dia bisa mencari mengidentifikasi lebih dalam apa yang dialami anak itu. Padahal besok Senin itu anak itu sudah jadwalnya UKK. Karena anaknya kelas 12 itu Bapak Ibu. Anaknya itu kelas 12. Permasalahannya kemarin waktu ngobrol dengan saya itu hari Senin itu sepele sebenarnya. Jadi dia sebelum ada acara sekolahan, dia menemukan sebuah uang, sejumlah uang, bukan sebuah ya, sejumlah uang. Karena dia mempersiapkan kegiatan itu, dia lupa tidak menyampaikan ke guru kelas atau guru wali kelasnya. Dan setelah acara sekolahan itu, dia baru ingat kalau dia nyimpen uang, dikasihkanlah ke guru wali kelasnya waktu itu. Tapi saat memberikan wali kelasnya itu, dia merasa kayak sudah down. Karena apa? Ada beberapa siswa yang mengetahui itu dan dia mengalami pembulian sebelumnya. Dan pembulian itu sebenarnya tidak dari verbal, tidak dari mungkin dengan aksi kita jatuh anak itu tidak. Tapi yang sekarang yang bikin kita harus waspada adalah pembulian lewat sosial media. Karena itu benar-benar sangat mungkin bagi saya sangat kejam pembuliannya.
Anak katakan A sampai Z itu semua di situ ada. Ya, dan bahkan pelakunya itu tidak pandang bulu siapa yang dibully. Nah, gara-gara dia dibully di sosmed itu, akhirnya dia down, mentalnya kena. Dan pemulihan untuk trauma yang dia alami itu sangat susah, Bapak Ibu. Karena gangguan mental yang dia alami itu terhitung sangat sedang, belum parah. Dalam artian di sini dia sudah harus memerlukan bantuan pihak ketiga. Tidak cuma guru BK saja yang bisa. Karena untuk komunikasi pun juga susah. Itu cowok ya Bapak Ibu, dengan kira itu cewek. Itu cowok. Dia cowok, anak organisasi, sering naik gunung, anaknya aktif, pinter. Kita tidak tahu tiba-tiba karena hal seperti itu yang sedikit aja mental langsung jatuh. Jadi kesimpulannya di sini adalah setiap anak yang itu pintar, ikut organisasi, anak itu ceria, belum tentu mental mereka itu sama. Ada yang kuat, ada yang tidak. Makanya sejak awal itu kita mengenali potensi anak itu juga harus mengidentifikasi tantangan dan permasalahannya di sini. Dan ini kasus ini terakhir belum saya selesaikan. Terus kemarin ada kasus lagi. Yang di sini anaknya itu melihat sendiri ibunya itu selingkuh. Akhirnya dia down. Nangis-nangis. Jadi ibunya itu melihat sendiri, anak itu melihat sendiri ibunya itu di rumah makan atau kita biasa menyebutnya kafe. Dia berpelukan dengan cowok lain. Dan bahkan saya melihat di chatnya di WA-nya itu dia mengizinkan ibunya pernah check in juga ternyata sama bapak-bapak yang lain. Makanya anak itu benar terpukul. Sedangkan bapaknya itu hanya seringnya memarahi anaknya itu. Dan posisinya tidak tahu permasalahan dari yang dialami anak itu. Anak itu mau ngomong bapaknya nggak berani karena apa? Bapaknya terlalu galak bagi dia. Setiap yang dia omongi itu selalu salah. Ini mungkin perwaliannya Bu Anis kemarin ya. Seperti itu. Iya kemarin itu nggak sengaja. Maksudnya saya pas ngumpulin anak-anak mau persiapan lomba itu uh, ada permasalahan anaknya Bu Anis. Dan tiba-tiba Bu Anis mau cerita ke saya. Saya juga bingung. Ada apa? Ternyata setelah saya dalami, namanya anak itu tidak mengizinkan saya untuk melihat galeri. Yang diperlukan hanya WA. WA-nya pun hanya sebagian, tidak boleh semuanya. Akhirnya saya minta untuk dilihatkan semua dan diperbolehkan saya lihat semuanya. Chat dari ibunya itu sungguh kalau saya melihat itu tidak semestinya diomongkan ke anak. Anak dilokke nggak tahu diri, anak dilokke nggak punya otak itu dalam bahasa-bahasa yang kasar. Nah, sedangkan anak itu nyimpen foto dan video perselingkuhan dari ibunya itu. Dan setelah saya cek lagi lebih mendalam, ternyata di situ juga anak itu sering melihat video porno juga. Dan video porno yang dia lihat itu 2 video atau 3 itu video yang viral. Katanya, tapi saya juga nggak tahu. Nah, dari sini kan kita bisa mengambil tindakan Bapak Ibu. Sebagai guru wali, guru mata pelajaran, guru wali kelas. Kenapa anak bisa sampai seperti itu? Oke. Permasalahan anak karena dia nonton video porno itu bukan karena dia itu mau nonton itu. Ada yang tahu Bapak Ibu karena apa? Karena ngirim ibunya sendiri. Ada video yang ngirim ibunya sendiri itu. Maksud saya Bu? Ada satu video yang itu nyaman ibunya sama selingkuhannya sendiri. Ada. Dan kemarin saya izin untuk dilihatkan ke teman-teman yang lain, dia bilang tidak mau. Makanya di sini saya tidak mengasih tahu inisialnya siapa, namanya siapa. Coba, bagaimana mental anak tersebut? Jika yang ngirim itu ibunya sendiri.
Dia tuh mau ikut ibunya, tapi nggak suka sama perilaku ibunya. Dia mau ikut bapaknya, itu digalai terus. Ibunya bapaknya nggak bisa, tidak bisa, masih suami istri. Mbahnya itu di daerah sini, tapi kalau dia itu pulang ke rumah bapak ibunya itu di Sukarjo. Coba bapak ibu, jika menemukan anak seperti ini, dan bagaimana sebagai mungkin di sini wali kelas, yang notabene dia masih kelas 10. Kalau menemukan anak seperti itu, eh, panjenengan sebagai guru wali kelas atau guru wali, itu bagaimana bapak ibu? Mungkin bapak-bapak ada yang tahu dia menemukan kasus seperti itu, terus bagaimana? Ada yang tahu? Itu seandainya jika anak itu adalah sekolah sini ya. Jika menemukan anak situ seperti itu, apa yang bapak ibu lakukan? Coba. Enggak, ada yang tahu? Ya. Yang pasti bapak ibu, jika melihat anak seperti itu, jangan langsung mengejas anak itu. Terkadang anak yang kita kira kerasukan itu adalah anak yang kerasukan setan. Padahal tidak. Dia kerasukan masalah, bapak ibu kalau tahu. Dia dari berangkat dari rumah dan itu udah banyak masalah. Ditambah lagi di sekolah banyak masalah juga. Makanya bapak ibu, kita sebagai guru lebih pintar-pintar memilah, oh anak ini butuh perhatian khusus apa tidak. Itu yang penting. Ya, seperti itu. Oh iya, ada satu kasus lagi bapak ibu. Saya ingin melempar kasus ini ke bapak. Saya ingin melempar kasus ini. Saya ingin tahu respon bapak ibu bagaimana. Jika dalam suatu sekolahan, ya, dalam satu sekolahan itu ada suatu permasalahan kompleks, saya bilang. Dari semua lini itu kena semua dampaknya. Contohnya apa kasusnya itu? Kasusnya adalah pembulian secara verbal. Yang biasanya kita tidak merasa melakukannya. Karena saya sendiri sering melakukannya. Ya, dari melihat anak, dari kita bersuil, ya, apa bersuil mas kayak gitu pak? Ini shooting kan loh. Oh bersiul, iya maksud saya itu. Nah, saya sweet sweet, nah saya kayak gitu loh. Itu masuk pembulian bapak ibu, dan itu bisa dipidanakan. Itu juga pembulian. Jika, mohon maaf ya bapak ibu, jika fisik anak itu tidak termasuk, mohon maaf ya, dia keterbelakangan, dia mungkin kekurangan fisik, dengan menyuli dia, itu berarti jangan juga pembulian sama dia. Tidak cuma pelecehan sekarang, itu cuma bersuit. Nah, gitu. Sekarang gini, secara emosional, anak secara umum, jika dia mengalami kekurangan fisik atau malu dengan teman yang lain, dengan kita bersuit pada dia, menyuli dia, sweet sweet ya gitu, sambil melirik, itu merasa aku tuh elek, ya, serba kekurangan, oh, aku jadi goda nih, salahku opo. Itu sekarang yang anak rasakan. Karena saya dapat laporan dari beberapa anak itu melakukan hal seperti itu. Dan yang menggoda itu tidak cuma uh, teman-temannya, tapi juga ada dari pihak guru. Coba, jika memang kasus seperti itu, apa yang harus kita sampaikan kepada anak, Bapak Ibu? Apa yang kita sampaikan kepada anak-anak? Jadi yang perlu kita lakukan adalah yang pertama menjelaskan, ya,
memberi arahan, mungkin bapak atau teman kamu itu tidak sengaja menggoda kamu atau membuli kamu atau melakukan pelecehan. Ya. Oh, malah Pak Ageng ya yang disuili. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu. Dinamika yang ada di sekolah kita seperti itu. Ya, sebuah sekolah bukan sekolah kita ya. Sebuah sekolah itu pasti ada hal seperti itu. Hal yang sekiranya kita kecil, tapi ternyata efeknya sangat besar. Ya, itu cuma bersuil. Bersuil itu bisa pelecehan seksual juga bisa pembulian. Padahal yang terjadi di sekolah-sekolah itu tidak cuma hal kecil itu, bahkan hal yang besar juga terjadi. Mungkin Anda juga pernah, Bapak Ibu pernah mendengar ya di berita, ada yang lama dulu, seorang murid direkam temannya melakukan hubungan dengan guru esranya, digubuk. Sebuah video, ini sudah mendengar itu dan melihat itu. Video ketua OSIS, ya, yang dulu itu viral dulu itu. Dan sekarang yang terbaru adalah apa? Seorang ibu kepala sekolah yang menampar muridnya karena merokok. Nah, sekarang dinamika seperti itu, coba Bapak Ibu harus bagaimana? Anak itu salah, tapi cara penanganannya tidak harus dengan ditampar. Ya, makanya nanti di 7 jurus guru BK hebat ini nanti ada yang mengontrol emosi, resiliensi, seperti itu. Jadi nanti bagaimana cara kita untuk mengontrol emosi juga. Seperti itu. Oke, Bapak Ibu, demikianlah diseminasi dari saya ujian ketiga menerangkan secara hasil dari dua diseminasi yang sudah saya lakukan di sini. Yang pertama adalah kenali potensi itu di kelas 12 AKL 1, dan yang kemarin adalah kolaborasi, yaitu kolaborasi antara siswa dan juga tim guru sebagian ya. Mungkin itu dari saya. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu? Ada yang menanyakan permasalahan siswa mungkin di sini. Mumpung ada guru BK-nya di sini. Menangani siswa seperti apa. Jadi mungkin di saat tim BK itu ngurusi anak yang lebih urgent, jenengan bisa jenengan menangani anak tersebut. Mungkin ada Bapak Ibu sebelum saya tutup? Tidak ya? Ada? Pak Agung? Sebenarnya belum. Enggak, kadang maaf ya Pak. Iya. Kadang saya itu benarnya bisa masih guru BK itu sebenarnya kayak menggali masalah. Kadang-kadang ada siswa kan yang tertutup, malu cerita seperti ini apa kok ternyata triknya gimana kok bisa bisa sampai bocah itu bisa sharing, Iya. bisa dengan polosnya Dengan pola sentra semua. Sampai bahkan merequest guru BK-nya siapa ya, begitu arah. Jadi gini Bapak Ibu, pendekatan kita adalah sebenarnya juga sama gitu Bapak Ibu. Kita menganggap anak itu juga teman, tapi cuma 40% di sini. 60% juga tetap sebagai orang tua yang harus dihormati. Jadi pendekatan kita sebagai teman, biar anak tuh ngobrol dengan kita tuh enak, enjoy, santai. Yang perlu diperhatikan adalah pertama, posisi duduk Bapak Ibu. Posisi duduk untuk menghadapi siswa itu bagaimana? Anak itu nyaman duduknya bagaimana? Itu yang penting. Setelah nanti anak itu merasa duduknya nyaman, melihat kita juga tidak terlalu dekat atau tidak terlalu jauh dan mereka merasa nyaman, kita enak menggali informasi sebenarnya. Dengan, mohon maaf mungkin trik untuk teman-teman ya, gaya bahasa mereka. Jadi anak itu jangan kasih bahasa yang terlalu tinggi Bapak Ibu. Dia malah nggak tahu. Iya, jangan diceramai anak itu. Anak itu kasih PR. Ini begini ngono, pikiran dewi. Nah, sebelah akhirnya sih ternyata hasilmu apa? Ya anak jajak berpikir seperti itu, anak akan otomatis bercerita. Oh iya Pak ya, berarti sebenarnya saya seperti ini, hasilnya kayak gini. Hasilnya nggak kayak gini, ya harusnya seperti ini. Nah, anak kan bercerita sendiri andinya. Dari cerita itu, terkadang anak itu meremen ke teman-temannya. Loh Pak, berarti teman saya itu yang seperti ini ya. Remen semuanya seperti itu. Kita nggak usah menggali. Kadang-kadang anak itu yang memberi info ke kita malah. Seperti itu. Tapi enggak seandainya ya
kita sharing aja. Iya, kita sharing aja di sini. Seandainya kadang kan ada juga anak yang susah banget biar kita juga susah banget. Nah, biasanya saya, Pak Arya, Bunita, dan teman-teman yang lain itu ngajak anak keluar makan. Iya. Atau kita tuh ngobrolnya sambil makan. Ada dong. Nanti ujung-ujungnya juga pas makan ditanyain secara tidak sadar mereka Iya, cerita sendiri. Tapi sebenarnya kayak gitu bener apa salah? Itu pertanyaan maksudnya kita kalau ngobrol sama anak nyari celahnya anak sambil kita ajak makan, kita makan. Oh, tidak. Itu bener apa salah sebenarnya? Tidak ada yang disalahkan di sini selama itu untuk kepentingan anak, kebaikan anak nih Bapak Ibu. Jadi apapun tadi yang kita pakai, pendekatan apa yang kita pakai pada anak itu tidak ada yang salah. Ya. Terkecuali hasil yang diperoleh mungkin tidak maksimal. Jika strategi yang kita pakai, oh anak itu sebenarnya senang jajan, sing lagi-lagi kita berikan yang manis-manis, anak itu nggak suka, Bapak Ibu. Jadi sebelum dia bercerita itu dia ada bad mood, gitu. Tapi coba anak itu, seneng apa? Mie ayam Pak, kita beli mie ayam sambil ngobrol. Makanya saya tuh sama teman-teman BK itu kalau keluar sekolah sama anak itu minim itu 2 jam. Karena sambil makan sambil ngobrol sama anak-anak. Seperti itu. Iya, Bu. Ada misi sedikit lah, Bu. Nggak banyak sih. Misi terselubung, ya. Jadi kita makan sama anak, kamu pengen makan apa, nyamannya makannya di mana. Nah, di situ anak akan bercerita sendiri. Jadi intinya di sini adalah biar anak itu bisa bercerita semua adalah dengan apa? Membuat anak itu merasa nyaman, tidak canggung. Ya, dari posisi duduk, omongan kita dan juga mungkin dari rayuan, Bu. Dan di sini itu mohon maaf, anak-anak laki-laki itu cenderung terbuka sama ibu-ibu. Dan anak-anak yang perempuan itu justru terbukanya sama bapak-bapak. Tapi di sini kita harus juga menang profesional ya. Kalau kami di guru BK, jika permasalahan itu lawan jenis, kita tetap mengajak teman kita yang lawan jenis. Jadi kalau anak itu nangis, anak itu dipeluk atau anak itu butuh apa, kan ada. Nah, jadi seperti itu. Kalau laki-laki juga sama. Laki nanti Pak ini, ya udah ayo. Seperti itu. Kayak kemarin anaknya teman kita, karena teman kita nggak masuk, terus akhirnya karena itu cowok, bapak yang divisit cowok, udah sama saya. Jadi kita saling mengisi seperti itu Bapak Ibu. Jangan sampai nanti terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. Ya, apalagi kalau berlainan jenis. Kan bisa kemarin juga terjadi kan ibu guru dengan muridnya. Terus bapak guru dengan muridnya. Untuk mengantisipasi hal seperti itu, makanya kami dari tim BK membuat seperti itu. Jika nanti itu ada perempuan, ya kita tetap konseling, tapi ditemani oleh ibu guru. Jadi kalau anak minimal wali kelasnya lah. Jika anak itu nangis, butuh dipeluk, diperhatikan itu ada sampingnya. Gitu. Kalaupun nanti anak itu minta berdua, kami tim BK tetap minta ruangan yang terbuka. Dengan duduknya juga mungkin biar anak nyaman, nggak terlalu dekat. Seperti itu. Mungkin itu ada tanyakan lagi tentang metode yang harus dipakai. Nangani. Tadi Bu Arsiti mau tanya apa, Bu? Enggak. Nyangkanya ke sini kok, Bu. Nggih. Oke. Jadi begini Bapak Ibu. Persoalan anak susah belajar ya kalau itu gaya belajar anak ya. Jadi di sini tidak cuman di sekolah kita ya Bapak yang mengalami seperti itu. Bahkan di sekolah kota pun juga mengalami seperti itu. Yang perlu Ibu lakukan adalah pertama, dia itu suka gaya belajar bagaimana? Dari melihat, mendengarkan atau mempraktekkan dengan gambar-gambar atau warna. Anak itu lebih menangkap yang mana? Kalau anak itu jangan ajari dengan mungkin mendengarkan, yang mengomongnya huruf A, B, C mungkin seperti itu atau angka 1, 2, 3. Anak itu tidak bisa menangkap. Tapi kalau mempraktekkan dengan menulis, oh ini huruf A, ini angka 1. Mungkin dia lebih bisa mengingat. Karena sekali lagi Bapak Ibu, gaya belajar anak itu mempengaruhi otak mereka. Ya, dimana nanti
pembelajaran mereka akan berhasil atau tidak di situ. Mungkin Bu Wasiti kemarin yang sudah diajarkan pakai yang bagaimana, Bu? Terus ada perbandingan nggak antara anak itu menulis dan mendengarkan tuh cenderung yang mana yang disukai? Nggak menulis ya cepat ngantuk. Ya ya, iya maksud saya kan kalau menulis huruf A sama B jadinya abah gitu loh. Dieja atau saat dia mendengarkan. Jadi ini bacanya manusia. Kan anak belum bisa, Bu. Satu kalimat 15 menit. Terus, mohon maaf Bu, dia jajan bagaimana Bu? Ya, ya. Nah, jadi gini Bu, kayak anak saya Bu. Anak saya itu suka main HP, cenderung main HP ya Bu. Jadi saat dia main HP itu, dia bisa menangkap semuanya. Makanya di HP itu saya kasih sebuah aplikasi. Ya, ada batasan. Jadi kalau kamu mau main HP, itu ada koin. Nah, koin itu didapat dari satu, bacaan surat. Kedua adalah uh, matematika untuk pengurangan dan pertambahan. Terus yang terakhir adalah untuk itu baca Quran. Y, Y, Y. Nah, menumbuhkan rasa. Ya. Sama ini pendekatan ibu. Uh, jadi, oh, oh ya. Coba ibu gini bu. Mas, kowe apa mendino meh ngebuti singkong terus. Terus coba kowe pengen dadi wong tenan apa ora? Coba ibu lebih dari hati ke hati bu. Jadi kalau ibu agak nyaman ya di sini kalau dia anaknya nyaman, dia akan bisa menangkap apa yang ibu inginkan di sini. Seperti itu. Ya. Terlambat terus karena apa? sampai sini jam 8, setengah Sip 8. siang berarti ibu. Belum, tapi sudah apa ya? Tiap hari itu ada. Kan 1 bulan ini kan tak suruh absen saya sendiri. Tiap hari jadi sampai sini kita foto. Oh, Terus gitu. dia efek jerahnya itu bagaimana? Efek jerahnya ya bu. Kasusnya anak ini bapak ibunya bercerai. Ya, Dia tinggal sama Mbak ayahnya. Pak Le. Kalau selama ini alasannya kan dia di rumahnya Pak Linya itu kan terus membantu memasak. Apa? Bantu Masak. masak apa bu? Harus bantu memasak. Tapi tiap hari loh, tiap hari itu terlambat. Sudah di tangan Pak bawa ke BP, BP-nya kan Pak Ketum. Iya. Sudah bawa ke BP, tapi ya belum jelas sampai hari absen 1 bulan ya absen. Tapi datangnya ya jam Jadi ibu sudah menyerahkan ke guru BK, tapi sampai sekarang belum ada jerang ya. Saya sebentar. Iya.
setiap hari telat gitu. Jadi begini Bu, Ibu pernah ke rumahnya, melihat kondisi rumahnya. Mungkin Ibu ke rumahnya dulu, home visit melihat kondisi rumahnya. Jika sudah, nanti menentukan strategi yang harus pakai apa. Jika anak itu terlambat terus, mohon tanya dia sholat subuh apa enggak? Dia sholat subuh apa enggak? Tidak pernah sholat. Nah, makanya itu dibangun kesepakatan, Bu. Dibangun kesepakatan dengan anak tersebut, kamu harus sholat subuh. Jika sudah, lakukan aktivitas untuk bantu Pak Liknya seperti memasak. Baru persiapan sekolah itu pasti tidak akan telat. Seperti itu. Nah, kenapa Bu main HP? Pernah satu ketika Pak satu dulu kan pas itu kan ada saya ambil pernah satu malam itu ada di pas itu kan ada yang beliau ajarnya dari jurang jadi ngumpul sampai jam 3 pagi berangkat pagi tapi setelah pagi sudah tidak seperti itu lagi Nggih, jurang itu sudah berubah baik nggih. Masih. Nah, mungkin nanti bisa minta bantuan ke temannya yang sudah berubah itu, Bu. Mbok koncone dijak. Piye carane ayo bareng-bareng genso ora telat. Seperti itu. Yang pasti jalin kesepakatan dulu dengan anak. Yen ki ora telat, engko hasilnya kayak gini. Yen ki telat engko kudu piye? Biar anak itu jerah. Biar anak sendiri yang berpikir, yen aku telat kudu kayak apa? Yen aku ora telat engko kudu piye? Nah, tanda tangani nanti dengan bukti absen tiap hari dia telat apa enggak. Seperti itu. Jadi kesepakatan dulu dengan anak, Bu. Jadi tidak langsung menindak anak, tapi kita memberikan kesepakatan dengan anak. Biar anak juga ada tanggung jawabnya di situ. Kalau dia berpikir sendiri, hasilnya kayak dampaknya seperti apa, dia akan merubah dirinya sendiri. Seperti itu. Ada lagi yang ditanyakan, Bapak Ibu? Nggih. Pencurian di kelas. Rencana apa dulu, Bu? Kalau uang tidak bisa, Bu. Ya, kita belum bisa menemukan pilihan uang karena kebanyakan anak secara umum jika uangnya hilang, itu lapornya besoknya atau saat itu juga. Iya, jadi uangnya langsung menghilang ke kantin, Bu. Kalau tempat kita seperti itu. Kecuali kalau HP yang kemarin itu masih bisa kita lacak, kita kejar. ada satu kelas itu dia pasang CCTV sampai tak gawe piket sholat di Joko kelas dan aku setiap hari Itu nggih. sang ini hampir setiap hari hilang jadi hampir setiap hari terus dia nyekel pembayaran Nggih. terus baru Gini, Bu. Jenengan cek dulu dengan guru BK-nya, uang itu beneran hilang, hilang beneran atau hilang dipakai. Nah, boleh dipakai bocah dulu. nah, iya, dulu pernah kejadian seperti itu, ngakunya hilang. Iya ya. Ya, jadi dulu tuh katanya hilang, Bu. Ternyata dipakai bapaknya. Iya, iya, ngakunya anak kan mungkin di sekolah ya, Bu. Ya, tapi ternyata hilangnya juga tidak. Jadi kita cek dulu benar-benar dan teman tim BK-nya bagaimana hasilnya. Oh, hilang semua berarti, Bu? Iya. Terus kalau tadi uang yang lain, uang bendara, berapa, Bu? 700? 200. Ya nanti seperti itu, Bu, dicek dulu dengan benar. Karena kadang-kadang kita nggak tahu apa yang dia ngomongin anak itu benar apa enggak.
iya kalau ngitung dengar moto mana iki ngitung kakean 100 Ya. berarti ngitung meneh kurang 50 ngitung meneh kurang mangewu ngono tuh besar tak itu besar tak tulis rintik salah ya Oke, Bapak Ibu, mungkin kita tutup dulu nggih. Nah, habis itu kita ngobrol lagi. Oke, demikian dari saya. Terima kasih waktunya Bapak Ibu. Mohon maaf mengganggu jam mengajarnya. Saya Arya Dwi Galimawan. Mohon maaf sebesar-besarnya jika ada salah ucap atau tindakan yang kurang pas kepada Bapak Ibu saat saya melakukan diseminasi ini. Akhir salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam